Shalom kekasih Kristus. Mungkin selama beberapa hari ini kita sedang merenungkan bagaimana meraih jalan kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya menyapa dan memberi salam, waktunya mengalami terobosan. Doa dan harapan dari salam yang saya ucapkan dapat membawa para pendengar melekat dalam Tuhan, mengalami hidup yang berarti dalam Tuhan, apapun proses yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu di mana kami kembali menerima kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah terus Kau hiasi hati pikiran ini dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, dan bahkan kami mampu menghidupinya dalam perbuatan, dan perbuatan kami itulah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema renungkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Demikian firman-Nya, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Setiap orang memaknai arti hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini adalah sebuah takdir Tuhan. Karena itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ada pula orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Karena itu tidak perlu terkejut jika kita melihat banyak orang hidup dalam kepura-puraan. Oleh sebab itu, karena harus pintar-pintar dalam memainkan setiap peran. Sesuatu yang sangat disayangkan bahwa pemahaman hidup seperti ini juga dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ingin mengubah kita menjadi manusia yang berarti dan untuk membawa umat tebusannya menikmati janji-janjinya dan terus diarahkan agar kita dapat meraih jalan kemenangan dalam menjalani kehidupan. Kasih Kristus, sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk merenungkan makna hidup saat kita dilahirkan di bumi. Memahami makna hidup begitu penting bagi setiap pribadi manusia sebagai alasan menjalani kehidupan semaksimal mungkin. Berdasarkan keimanan kita dalam Yesus, manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan alam, kehidupan, dan manusia pasti ada maknanya. Makna hidup adalah sebuah alasan dan motivasi kuat yang mendukung seseorang untuk menjalani hidup sesuai dengan yang dipercayai dan yang menjadi tujuannya. Mari kita sejenak renungkan bahwa manusia diciptakan Tuhan mempunyai makna hidup, di mana di dalam diri kita Tuhan taruh sifat dan karakter dirinya sebagai nilai-nilai hidup kita yang dapat membawa jalan hidup kita ke arah positif. Dengan tujuan melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kekeliruan dalam menafsirkan makna hidup seringkali dialami manusia, di mana memaknai hidupnya dengan mendominasi diri sendiri, sehingga segala hal di hidupnya selalu tentang dirinya, melupakan Tuhan dan hanya mengejar kesuksesan, bahkan menjadi pribadi yang tidak pernah puas dan lupa untuk bersyukur. Kehidupan yang dijalaninya dengan mengejar jalan kemenangan untuk meraih kesuksesan menurut jalannya, seakan-akan hidup yang dijalaninya diperkenankan Tuhan. Bila kita menjalani hidup seperti ini, apapun yang kita terima, hendaklah kita patut untuk merenungkannya. Bukankah itu sesuatu kekeliruan? Karena itu bukanlah makna hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Ingat, manusia seharusnya menemukan makna hidup dan tujuan yang telah ditentukan Tuhan untuk dirinya. Banyak manusia yang masih berada dalam proses pencarian makna hidup, bahkan sudah putus asa dalam pencarian tersebut. Bagaimana caranya menemukan makna hidup yang benar dalam iman Kristen? Ingin menemukan makna hidup kita harus memulainya dengan Tuhan, sebab kita diselamatkan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Maka penting untuk kita renungkan dengan respon hati yang benar dan mulailah membangun hubungan dengan Tuhan. Kekasih,
untuk kita berkomitmen dalam makna hidup yang benar dan dalam iman Kristen adalah berdoa dalam keadaan apapun. Rajinlah beribadah, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan lebih lanjut bagaimana kita mendefinisikan hidup ini. Karena dengan kita merenungkan akan mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi cara berpikir kita, menentukan prioritas kita dan pilihan yang kita ambil. Sadar atau tidak, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Ujian karakter kita, ujian iman kita, dan ujian kadar kasih kita kepada Tuhan. Ujian-ujian tersebut bisa berupa masalah, kelimpahan, atau kekurangan. Jadi, sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, tak ada yang namanya kebetulan. Semua adalah bagian dari sebuah proses ujian. Ketika masalah datang melanda, apakah kita tetap memiliki respon hati yang benar? Ataukah kita meresponnya dengan sikap hati yang negatif, dengan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan tidak sedikit orang menyalahkan Tuhan. Renungkan dan renungkan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kehidupan kami. Patutlah dan layaklah kami merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Terlebih ketika kami menyadari bahwa hidup ini adalah seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Maka dari itu Tuhan, kami rindu supaya kami mengerti makna hidup yang kami jalani. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu merupakan proses untuk kami agar kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi pribadi yang memiliki karakter, iman, dan kadar kasih kepada Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Kami percaya bahwa proses yang sedang terjadi adalah sesuatu yang untuk mendewasakan rohani kami. Pimpin kami Tuhan, dan biarlah kami mau merenungkan kejadian demi kejadian. Semuanya adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami di dalam Engkau, sehingga kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.